Shalom, jemaat sekalian yang telah hadir di gereja ini ataupun jemaat yang berada di rumah yang sedang menyaksikan live streaming ibadah online ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Henti-hentinya Tuhan kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas segala berkat Tuhan, atas setiap hal yang boleh terjadi dalam hidup kami. Engkau masih membimbing kami, Engkau menjaga kami, Engkau melindungi kami ya Bapa. Bapa, terima kasih kalau kami boleh hadir di gereja ini Tuhan, ataupun yang ada di rumah Tuhan menyaksikan ibadah ini Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kalau kami boleh beribadah Tuhan. Engkau urapi Bapa kami satu persatu Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu Bapa hidup dalam hati kami. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang mungkin masih dalam perjalanan nih Bapa.
Kau lindungi mereka Tuhan, tibakan mereka ditempatin dengan selamat ya Bapa. Bapa, kami tahu Tuhan, kami manusia yang tidak luput dari dosa ya Tuhan. Kiranya Kau ampuni Bapa segala dosa kesalahan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat kami ya Bapa, yang mungkin sedang sakit ya Bapa, ataupun berbeban berat ya Bapa. Engkau pulihkan ya Bapa, Engkau jamah mereka ya Bapa, biar mereka hidup dengan penuh sukacita lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah ini kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami telah bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Untuk memulai ibadah kita naikkan pujian dari Kidung Jumat nomor 3, Kami Puji Dengan Riang. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita naikkan nada yang kedua. Kau memberi, Kau mengampuni, Engkau limpahkan rahmat-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang maha pengasih, Allah sumber kebahagiaan kami. Pada masa-masa ini kami mengingat dan merenungkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kuduskanlah dan pusatkanlah hati kami,
agar kami sanggup merasakan semua penderitaan dan kesengsaraan yang telah diderita anak-Mu, Tuhan Yesus. Tunjukkanlah kepada kami dosa yang telah kami lakukan, yang harus kami tinggalkan, dan tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan daging. Kuatkanlah kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak penebus kami, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat boleh duduk kembali. Mari kita angkat pujian ini bersama. Ku debata do pagiri moki di tanolah nang awang-awangi ibanado hapos sakit tong-tong do dirambut Dosu marihona Mosro hati Sonang doa Nirana dona madongan dia. Kita naikkan ayat yang kedua. Apori inang bunga-bunganya Lodi sude na tinopana. Aporiki na bunga-bungai Lodi sude na tinopanai na mentena na banai Ibana dona mamudu ori Torop hembara mana opia Debat hati dusu marihona Osro hati sonang doa Sonang doa. Sonang doa Ibana dona mandongan dia. Dengarkanlah hukum Tuhan yang diambil dari Tita 3 dan maksudnya. Tita yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah, sebab hanya di dalam penderitaan, kesusahan, dan dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sungguh kami tidak dapat melupakan kebaikan-Mu Tuhan. Pengorbanan-Mu yang mulia Tuhan, jadikan kami berharga Bapa. Mari kita naikkan
pujian ini bersama. Dan katakan, ku dah dapat lupakan kebaikan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Engkau tulus menerima kami Bapa. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Mari katakan, Engkau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari kita naikkan pujian dari awal. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Engkau bukan Tuhan yang melihat rupa Bapa. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari sambil bangkit berdiri, cuma saja menyanyikan. Engkau bukan Tuhan yang melihat rupa, dan Engkau bukan Tuhan yang memandang harta. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Engkau bukan Tuhan yang memandang harta kami Bapa. Tuhan yang memandang harta. Tapi hati hamba yang selalu Engkau cari Tuhan. Hati hamba yang selalu Kau cari, Sekiranya itu Engkau temukan di dalam kami Bapa. biar Kau temukan di dalamku. Selama
berarti bagi kami Tuhan. Kau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang mata. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Sama ku hidup, ku menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan Engkau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalam. Selama aku hidup, ku mau menyembahmu Tuhan. Sebab Engkau sayang berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik dalam hidup kami Bapa. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
Amin. Jemaat boleh duduk kembali. Sungguh besar setiamu Kau nyatakan dalam hidup kami Bapa. Karena Engkau Bapa yang selalu mengerti isi hati kami. Mari kita naikkan pujian ini bersama. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Engkau Bapa yang selalu mengerti. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Engkau janjikan Bapa. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Katakan ku percaya janji-Mu ajaib. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari kita dengarkan dari awal. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Sungguh kami percaya janji-Mu ajaib Tuhan. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari katakan tak akan kami takut dan tak akan kami gentar. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya Tuhan. Percaya janji-Mu ajaib,
kekuatanmu Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Epistel firman Tuhan dalam kebaktian minggu ini tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 22. Mari kita baca secara responsorial. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar, waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaan kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. katakan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Mari jemaat bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian dari awal. Dan katakan dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Cuma saja menyanyikan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang beribadah di gereja dan di tempat masing-masing. Kami bacakan Warta Jemaat Minggu, tanggal 21 Februari 2021, Minggu Inkofapit, dengan topik khotbah Janji dan Kuasa Allah. Pertama, pemberkatan nikah. Warta yang kedua, akan menerima pemberkatan nikah yaitu Mahisa Dian Diptia, anak dari Amang Dr. Andus Dani Hervidodo SOS, dan Ibu Dia Setiarini, alamat Jalan Anggrek 2, Blok A nomor 20, Blok A 20 nomor 6, Pamulang Permai. Anggota Gereja GKI Pamulang, dengan Riana Yulianti Buru Sijabat, putri dari Bapak Pilihan Sijabat SH, dan Ibu Rosiamin Buru Silalahi, alamat Geria Nusantara nomor 18C, Tangerang Selatan. Anggota Jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 27 Februari 2021 bertempat di Gereja HKBP Resort Kebayoran Lama mulai pukul 8 WIB. Kiranya Tuhan memberkati rencana pernikahan mereka. Yang kedua, dibutuhkan bendahara jemaat. Hasil keputusan Parhalado bahwa HKBP Kebayoran Lama membutuhkan bendahara jemaat dari warga jemaat dengan syarat: 1. Terpercaya, 2. Rajin melaksanakan tugasnya dan berperilaku yang tidak bercelah, 3. Berpendidikan sekolah lanjutan tingkat atas dan mengerti manajemen keuangan, terutama akuntansi. 4. Berusia paling sedikit 28 tahun dan setinggi-tingginya 61 tahun ketika mulai berperiodenya. Lamaran dapat dikirimkan melalui email hkbpkebayoranlama@yahoo.com atau diantar ke sekretariat gereja pada hari kerja Selasa sampai hari Sabtu. Ketiga, persembahan kasih. Pada hari ini Minggu 21 Februari 2021, kita mengadakan persembahan kasih dalam amplop atas pelayanan Inang Sintua Marhuhuasi Boru Tampubolon, Banjar Bintaro Jaya, yang telah pensiun dari majelis. Keempat, jemaat pindah. Mulai hari ini, Minggu 21 Februari 2021, pindah keanggotaan jemaat yaitu keluarga. 1. Amang CST, Partomi Humuntal Julu Simangusong SEMM bersama 2 orang anaknya dari Banjar Godung, pindah keanggotaan jemaat HKBP Duren Sawit, Resort Duren Sawit. Kedua, Amang Krisman Sitorus,
Inang Ratna Uli Boru Simanguncong dari Banjar Ciputat, sekitarnya bersama 1 orang anaknya pindah ke anggotaan jemaat ke HKBP Ciputat. Ketiga, Amang Johannes Sitorus Inang Fitri Boru Pardosi dari Banjar Ciputat sekitarnya bersama 1 orang anaknya pindah ke anggotaan jemaat ke HKBP Ciputat. Mari kita doakan supaya menjadi jemaat yang baik di gereja tersebut. Kelima, hukum siasat gereja atau RPP HKBP. Mulai hari ini Minggu 21 Februari 2021 dikenakan hukum pengembalaan siasat gereja atau RPP HKBP dan tidak lagi terdaftar sebagai anggota jemaat HKBP Kebayoran Lama kepada David Wibowo Sitorus, Banjar Ciputat sekitarnya karena telah menikah di Gereja Protestan Persekutuan Medan tanpa sepengetahuan Gereja HKBP Kebayoran Lama. 6. Penatua memasuki pensiun. Sesuai dengan aturan dan peraturan HKBP, seorang penatua pensiun apabila sudah berumur 65 tahun, tetapi jabatan penatuannya tetap. Pada tanggal 4 Januari 2021 yang lalu, Ibu Sintua Marhuwasi Boru Tampu Bolon, Banjar Bintaro Jaya, telah berusia 65 tahun. Untuk acara pelepasan atau Pawarhaton akan dilaksanakan pada hari Minggu 28 Februari 2021 dalam kebaktian Minggu pukul 9.00 WIB. 7. Sermon Punguan Parupuan. Pada hari Kamis 25 Februari 2021 pukul 9.00 WIB. Sermon Punguan Parupuan Nats Heber 11 ayat 7 yang dipimpin oleh Amang Pendeta Eben Simanjuntak MTH melalui aplikasi Zoom. 8. Sermon Naposobulung. Pada hari Kamis 25 Februari 2021 pukul 19.30 WIB, Sermon Naposobulung Nats Efesus 4 ayat 1-15 yang dipimpin oleh Inang Pendeta Jojor Boru Pardede STH melalui aplikasi Zoom. 9. Sermon Remaja. Pada hari Jumat 26 Februari 2021 pukul 19 WIB, Sermon Remaja atau Nats Matius 27 ayat 15-26 yang dipimpin oleh Inang Pendeta Jojor Boru Pardede STH melalui aplikasi Zoom. Sermon 10. Sermon Guru Sekolah Minggu. Pada hari Jumat 26 Februari 2021 pukul 20.00 WIB, Sermon Guru Sekolah Minggu yang dipimpin oleh Inang Pendeta Jojor Boru Pardede STH melalui aplikasi Zoom. 11. Kelas katekisasi. Pada hari Sabtu 27 Februari 2021, kelas katekisasi masuk pukul 8 WIB yang dipimpin oleh Amang Pendeta Eben Simanjuntak MTH melalui aplikasi Zoom. 13. Pensiun Koster Gereja. Pada hari Minggu 28 Februari 2021 dalam kebaktian pukul 9 WIB diadakan acara memasuki pensiun Pak Sumarno sebagai koster gereja yang digabung dengan acara pelepasan Pawarhaton Ibu Sintua Marhuwasi Boru Tampu Bolon memasuki pensiun. Demikianlah kami bacakan warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan pujian Saya Mau Ikut Yesus.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada Minggu Info Covid pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 9, dimulai dari ayat 8 sampai dengan ayat 17. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, cerita Alkitab tentang air bah bukan hal yang baru
bagi kita. Kita sudah sering mendengarkannya, bahkan mungkin dari sekolah minggu sampai pada hari ini. Bahkan mungkin jika kita diminta untuk menceritakannya, pasti kita akan bisa menuturkan dengan kata-kata atau bahasa kita sendiri. Kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara bagaimana Allah ketika memerintahkan Nuh untuk membuat sebuah bahtera, di mana dalam perintah itu Allah yang langsung menjadi arsitek untuk membuat perahu yang diperintahkan oleh Allah. Hebat Bapak Ibu, luar biasa. Allah langsung yang menjadi arsiteknya. Terbuat dari apa itu perahu itu? Berapa tingginya? Berapa besarnya, dan bagaimana bentuknya? Allah yang langsung memerintahkannya kepada Nuh. Atau seperti yang saya katakan tadi, Allah langsung arsitek daripada bahtera yang akan dibuat oleh Nuh tersebut. Dan kita juga tahu Bapak Ibu Saudara-saudara bagaimana perintah Allah kepada Nuh. Ketika bahtera itu nantinya telah jadi, dan siapa saja yang diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam bahtera itu, Nuh bersama dengan istri dan anak-anaknya dan juga 3 menantunya dan binatang-binatang yang diperintahkan oleh Allah untuk dimasukkan ke dalam perahu tersebut. Kita tahu juga Bapak Ibu Saudara-saudara, berapa lama air bah akan turun? 40 hari, 40 malam. Air bah akan menggenangi seluruh bumi, tidak terkecuali. Air bah akan memusnahkan segala yang bernapas. Tidak hanya manusia, tumbuh-tumbuhan, bahkan juga semua binatang-binatang kecuali yang berada di dalam bahtera Nuh. Coba kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, 40 hari, 40 malam. Kita bayangkan dulu kemarin hanya hujan setengah hari mulai sore. Kota Jakarta, sebagian kota Jakarta sudah dilanda oleh banjir. Sampai-sampai kemarin saya pulang dari sini, pulang dari berkantor kemarin siang, saya pulang melalui lewat dari Cipulir, ternyata banjir di sana. Datangnya saya dari Petukangan, dari Tanah Kusir, pulangnya saya dari Cipulir, saya tidak tahu di sana banjir. Banjir, tidak bisa saya naik motor. Lah, gimana nih saya lewat ini? Saya belum pernah lewati banjir dengan tingginya selutut. Dengan membawa motor, akhirnya saya bingung berdiri. Kemudian datang mereka yang di sana, dia lihat saya bingung, "Ibu, bisa kami bantu?" "Oh ya, saya minta tolong seberangkan motor saya ke sana." "Iya Bu, mari Bu, Ibu jalan saja." Kemudian saya jalan di trotoar. Setelah itu, saya boleh membawa motor tersebut. Hanya setengah hari, tapi kita sudah sulit untuk bergerak, sudah sulit untuk melakukan aktivitas kita. Apalagi 40 hari, 40 malam.
Nah, kita tahu juga Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa Allah mendatangkan air bah, memusnahkan bumi dan segala yang hidup di dalamnya. Karena Allah melihat perbuatan manusia yang sudah penuh dengan dosa, yang tidak lagi mau menuruti perintah Allah. Bahkan ketika Nuh membuat bahtera itu, manusia-manusia yang ada di sekitarnya semua mengolok-olok Nuh ketika dia membuat bahtera itu. Dia dianggap sebagai orang bodoh. Bagaimana mungkin Nuh itu membuat bahtera yang begitu besar, padahal tidak ada sungai, tidak ada laut di sana. Tapi luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara, Nuh tetap setia dan taat akan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Itu boleh kita lihat dalam pasal 6, 7, 8 hingga pada pasal 9 hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui nats kita hari ini, ketika air bah itu sudah surut dan menyelamatkan Nuh bersama dengan anak-anaknya dan menantunya dan binatang-binatang yang ada di dalam bahtera itu. Kemudian Nuh mendirikan mezbah pemujian, penyembahan kepada Tuhan Allah, dan memberikan persembahan kepada Allah sebagai ungkapan rasa syukur mereka kepada Tuhan yang telah menyelamatkan mereka. Lalu Allah mencium daupa harum persembahan yang diberikan oleh Nuh kepada Allah. Lalu Allah berjanji, aku tidak akan mendatangkan air bah lagi. Itu boleh kita lihat pada pasal 8 ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi, karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Dan perjanjian Allah itu dipertegas melalui firman Tuhan dalam ayat 11 tadi, maka aku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Apa yang kita lihat dari sana Bapak Ibu Saudara-saudara? Allah membuat dan mengikat perjanjian dengan Nuh dan keturunannya sesudah peristiwa air bah. Allah berjanji tidak akan ada lagi hidup dilenyapkan oleh air bah. Dan hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah sendiri yang berinisiatif mengikatkan dirinya dalam perjanjian itu. Biasanya kalau ada sebuah perjanjian, pasti perjanjian itu antara kedua belah pihak. Ada dulu persetujuan antara kedua belah pihak, kemudian berjanji buat surat perjanjian, ya, kemudian ditandatangani dan dimaterai. Dimaterai dan ditandatangani, sah perjanjian itu. Tapi ini tidak. Allah sendiri yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian itu. Karena apa? Karena perjanjian itu adalah perjanjian anugerah. Dan kita tahu seperti yang dikatakan tadi dalam firman Tuhan, sebagai tanda perjanjian itu Allah menaruh busur, tanda busur, atau kita katakan dengan pelangi. Jadi busur biasanya itu dipakai untuk berperang. Itu sebagai simbol
Dan busur itu biasanya sangat mematikan. Karena katanya anak panah busur itu kalau kena seseorang seperti ada bisanya, dia akan mati. Nah, ternyata Allah membuat tanda busur. Apa yang mau kita lihat di sana Bapak Ibu Saudara-saudara? Tanda busur itu adalah menyatakan, menunjukkan bahwa Allah telah mengalahkan kejahatan manusia. Dia telah mematikan kejahatan manusia itu, yaitu dengan mendatangkan air bah, dengan memusnahkan segala makhluk yang hidup. Sehingga Allah membuat atau memulihkan kehidupan manusia dan alam semesta. Dan kita lihat di sana Bapak Ibu Saudara-saudara, tanda busur itu tadi adalah merupakan sebagai pertanda, sebagai bukti perjanjian antara Allah dengan manusia itu. Dan bukan hanya kepada manusia, melainkan segenap bumi dan alam semesta mendapat kasih karunia dari Allah. Bukan hanya manusia mendapat kasih karunia Allah, sehingga dengan janji itu manusia dan alam semesta mendapat kepastian akan masa depan kehidupan. Allah berjanji untuk menjaga dan memelihara ciptaannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini Allah hendak menyatakan kepada kita. Yang pertama adalah bahwa janji Allah setia pada janjinya. Allah setia pada janjinya. Tidak seperti manusia ya, yang selalu ingkar janji. Sekarang dikatakan A, besok sudah Z. Sekarang dikatakan B, ya besok kembali ke A. Tapi Allah setia akan janjinya. Jadi kadang-kadang kita manusia sulit untuk dipercaya dengan kata-kata janji yang diucapkannya. Itu kan? Apalagi nih saudara-saudaraku pemuda-pemudi ya, berpacaran, hati-hati dengan janji. Apakah dia setia dengan janjinya? Itu diuji dengan proses perjalanan hidup ya. Jadi kalau cari pemuda, pria yang baik, itu sangat mudah. Mencari pemuda yang baik itu sangat mudah. Dan juga untuk mencari seorang wanita yang baik itu sangat mudah. Tetapi untuk mencari yang baik dan setia, itu adalah sangat sulit. Ya enggak? Orang baik belum tentu setia ya. Tapi orang yang setia pasti dia akan baik. Ingatlah itu. Makanya cari yang setia ya. Pasanganmu nanti cari yang setia. Bukan sekedar baik. Kalau dia setia pasti dia baik. Kalau dia baik belum tentu dia setia. Makanya banyak sering kita dengar, kayaknya dia baik ya. Dari wajahnya ya baik kok, penampilannya baik. Kok bisa ya seperti itu ya? Dia tinggalkan istrinya, dia tinggalkan suaminya. Ya karena dia bukan setia. Tapi Allah adalah Allah yang setia akan janjinya. Janji Allah adalah bukti kekuatan kuasanya. Itu makanya topik minggu kita hari ini dikatakan tadi, janji dan kuasa Allah. Janji Allah adalah bukti kuasanya bahwa segala tatanan alam di bawah kuasanya. Semua apa yang ada di alam semesta berada di bawah kuasa Allah. Dan kita lihat tadi
Allah telah berjanji dan pasti akan ditepati. Seperti janji Allah kepada Nuh dan alam semesta, Ia tidak lagi menghukum dunia ini sampai binasa dengan air bah, walaupun manusia tidak akan pernah berhenti berbuat dosa. Tetapi Allah setia akan janjinya. Lalu bagaimana itu Inang Pendeta dengan tsunami? Oh, tsunami itu bukan air bah, karena air bah itu melenyapkan semua yang hidup, melenyapkan seluruh bumi ini. Tapi mungkin kalau kita lihat tsunami hanya beberapa tempat wilayah negara mungkin, seperti dulu tsunami terjadi di Banda Aceh. Belum semua. Karena apa? Allah setia akan janjinya. Kalau kita katakan Jakarta ini sering dilanda banjir Inang Pendeta, oh itu bukan air bah. Tapi itu adalah banjir. Akibat ulah manusia yang tidak bersahabat dengan alam. Sehingga terjadi banjir atau mungkin juga terjadi pergeseran bumi. Atau mungkin ketinggian dari bumi ini semakin turun karena padatnya penduduk Jakarta. Semakin turun dengan permukaan laut. Itu bukan tsunami, itu bukan air bah. Karena apa dikatakan di sini tadi? Allah setia akan janjinya. Dan bukan hanya pada Nuh, tapi itu Dia perbaharui, Dia sempurnakan, Dia genapi di dalam Yesus Kristus yang datang ke tengah-tengah dunia ini. Walaupun manusia tidak berhenti berbuat dosa, walaupun manusia tidak berhenti berbuat kejahatan, tapi Allah sekali berjanji Dia tetap akan memegang teguh perjanjiannya. Dan tanda perjanjiannya adalah tanda busur, yaitu pelangi yang kita katakan pelangi tadi. Busur itu ada di awan. Maka aku akan melihatnya sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup. Segala makhluk yang ada di bumi. Dan sampai sekarang kita lihat itu, sehabis hujan pasti ada pelangi. Sehabis badai pasti ada pelangi. Jadi jangan percaya dengan cerita dongeng ya. Ya, dulu dongeng saya ingat itu waktu SD, katanya kalau ada pelangi itu tandanya bidadari turun ke bumi untuk mandi katanya. Itulah tandanya ada pelangi. Oh, ternyata menurut Alkitab tidak. Itu adalah sebagai tanda perjanjian Allah bahwa Dia setia. Dan itu digenapi di dalam Yesus Kristus yang datang ke tengah-tengah dunia ini untuk menebus dosa-dosa manusia. Manusia yang tidak berhenti melakukan dosa, tapi Allah setia akan janji. Dan tanda busur itu adalah tanda perjanjian kasih Allah kepada dunia ini. Kalau saya katakan tadi digenapi dalam Yesus Kristus. Dia mati di kayu salib. Salib adalah tanda kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Ia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Salib adalah tanda kasih Allah. Sebagai bukti janji Allah. Sebagai bukti bahwa Allah mengasihi alam semesta termasuk di dalamnya manusia. Sebagai bukti bahwa Tuhan itu ada dengan datangnya Yesus ke tengah-tengah dunia ini. Manusia pada zaman perjanjian lama tidak percaya akan kasih Allah, tidak percaya bahwa Allah itu ada, sehingga Allah berinisiatif mengutus anaknya yang tunggal sebagai bukti kasih Allah kepada dunia ini. Itu makanya Bapak Ibu Saudara-saudara, minggu kita hari ini info COVID. Kita masuk kepada minggu-minggu Prapaskah, mengingatkan kita
akan kasih Allah yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Yang kedua, apa yang mau kita lihat dalam firman Tuhan ini, bahwa perjanjian Allah adalah rencana keselamatan bagi manusia. Seperti yang saya katakan tadi, perjanjian itu hanyalah perjanjian sepihak dan inisiatif Allah sendiri yang melihat begitu ngerinya akibat dosa tersebut. Tuhan sendiri melihat hal yang sangat mengerikan akibat dosa, manusia dan alam ini harus dimusnahkan. Karena Allah melihat akibat daripada dosa itu begitu sadis, begitu ngeri. Sehingga Allah tadi berjanji pada dirinya sendiri. Dia berjanji kepada Nuh dan alam ini bahwa dia tidak akan memusnahkan bumi ini lagi dengan air bah. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita lihat dengan firman Tuhan ini, Tuhan sendiri merasa ngeri melihat apa yang telah Ia perbuat, sekalipun yang Allah perbuat itu adalah benar. Tetapi Tuhan melihat manusia tidak mungkin bisa menyelamatkan dirinya. Dan Allah menyelamatkan manusia itu melalui Nuh dan keluarganya dan binatang-binatang yang ada di dalam bahtera itu. Dan inilah yang disampaikan oleh Allah dalam nats kita pada hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bumi ini diperbaharui oleh Allah setelah Paskah air bah. Dia memperbaiki tatanan hidup. Dia memulihkan keadaan manusia yang berdosa itu. Sehingga kita melihat tadi perjanjian Allah itu adalah perjanjian yang menyelamatkan. Busur yang tadinya mematikan, tapi itu menjadi tanda kasih Allah menghidupkan manusia yang berdosa itu. Salib yang tadinya adalah mematikan, tetapi itu menjadi tanda kasih Allah akan dunia ini yang menyelamatkan manusia berdosa. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, Minggu Info Covid mengingatkan kita, Info Covid, apabila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Itulah artinya Info Covid yang diambil dari Mazmur 31 ayat 32. Apabila ia berseru kepadaku, aku akan menjawabnya. Apapun pergumulan kita, sesulit apapun kehidupan kita dengan berbagai peristiwa yang kita hadapi, bencana-bencana yang kita lihat dan alami pada saat ini, berserulah kepada Tuhan. Tuhan akan menyelamatkan kita. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Karena kita lihat tadi, bahwasanya janji Allah itu adalah sebagai bukti kuasa Allah bagi hidup manusia dan alam semesta. Berserulah kepada Tuhan. Ya, kita hanya berseru kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulanmu? Apa yang menjadi kesulitanmu? Tantangan yang kamu hadapi, persoalan yang kamu hadapi. Info Covid mengingatkan kita, apabila ia berseru kepadaku, aku akan menjawabnya. Berserulah kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah tempat kita untuk berseru dan mengadu. Jangan salah alamat ya. Kalau ada persoalanmu jangan ke Facebook buat ya. Jangan ke WA ya, itu salah alamat. Jangan. Apapun yang kamu nyatakan di sana, di Facebook itu, di WA atau mana, media sosial yang lain itu, ya, itu menunjukkan siapa dirimu. Dunia akan melihat, dunia akan membaca siapa dirimu. Dan kamu salah alamat. Jika kamu putus pacar, jangan kamu buat di Facebook ya, salah alamat. Menginginkan jodoh, pasangan hidup, jangan di Facebook kamu buat, tapi berseru kepada Tuhan, biar Tuhan menunjukkan
siapa yang menjadi pasangan hidupmu. Bila kamu belum mendapat pekerjaan atau mungkin di PHK, jangan buat di media sosial, berseru kepada Tuhan. Karena Tuhan akan menjawab kita. Tuhan akan menyelesaikan segala persoalan kita dengan caranya sendiri. Bukan cara kita, bukan pikiran kita. Bahkan mungkin tidak pernah kita bayangkan. Itulah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Karena kita semua berada di bawah kuasa dan pemeliharaan Allah. Info COVID, apabila ia berseru kepadaku, aku akan menjawabnya. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, buat kasih setia Tuhan yang tetap Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami dan kami rasakan hingga pada saat ini. Secara khusus Tuhan telah membuktikan kasih setiamu kepada kami, yaitu sebagai tanda kasih-Mu hingga saat ini, yaitu pelangi, tanda busur Tuhan yang telah mengalahkan dosa manusia. Bahkan Tuhan genapi di dalam tanda perjanjian, yaitu tanda kasih salib yang telah Tuhan nyatakan dalam kematian Yesus Kristus di kayu salib, menebus dosa-dosa kami, mematikan segala dosa manusia kami, supaya kami tidak hidup di dalamnya. Terima kasih buat firman-Mu pada saat ini Tuhan, supaya kami senantiasa percaya akan janji Tuhan. Dan itu Tuhan nyatakan di dalam firman-Mu yang senantiasa hadir, menyapa, dan menegur kami dalam segala perjalanan kehidupan kami. Barang siapa yang setia dan percaya kepada janji-Mu, maka dia akan memperoleh keselamatan. Sama seperti Nuh yang tetap setia dan taat akan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allahnya kepadanya untuk membuat sebuah bahtera keselamatan. Dan itulah juga yang Tuhan nyatakan, ketika dia percaya maka dia selamat. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada saat ini. Kami telah memasuki minggu-minggu Prapaskah melalui info COVID pada saat ini, supaya kami senantiasa berseru kepada Tuhan dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap kesulitan dan kesusahan hidup yang kami hadapi. Kami hanya mau berserah dan menyatakannya hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan buat persekutuan kami pada sore hari ini. Dalam ibadah kami pada saat ini Tuhan, Engkau memperkenankan kami untuk hadir di tempat ini. Dan juga buat seluruh jemaat kami yang mengikuti ibadah di rumah kami masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan Engkau berkati kerinduan seluruh jemaat-Mu untuk senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan setiap jemaat-Mu dalam setiap pergumulan dan pengharapan mereka. Dan juga kami berdoa secara khusus buat seluruh jemaat Tuhan yang pada saat ini dalam pergumulan karena mengalami keadaan sakit tubuh mereka, yaitu Amang Sintua Tony Liston Aritonang, Amang Daulat Hasurungan Simangunsong, Inang Nyonya Deha Simangunsong Mauli Boru Simajuntak, Rika Monalisa Boru Simangunsong, Inang Nyonya S. Ginting Mariani Boru Siagian, Amang Situa Dr. Ando Sapsudin Sitorus, Amang Bangun Pardo Sianipar, Inang Nyonya B. Sianipar Leni Tapubolon, Putra Immanuel Sianipar, Pedro Sianipar, Amang Hilmar Ambarita, Inang Hilmar Ambarita Rumia Borhutajulu, Inang Nyonya Tiarma Rouli Parhusip Borusi Tompul, Nyonya Nenggolan Es Maria Borusi Morangkir, Inang Nyonya Nurmawati Tambunan Borhutajulu, Amang Situa Dr. Andus Janualta Sitindaun, Amang Joni Sembiring, Romulo Butar-Butar, Amang Situa Edward Tambunan, Inang Nyonya Reni Simatupang Borupurba, Amang Situa Dr. Andus Gojok Manihuruk, Inang Situa Nyonya Sitompul Rumian Pinta Borunadeak, Amang Ranto Lumbantoruan, Amang Sintua Dr. Andus Morlan Siahan, Amang Insinyur Dahler Tambunan, Amang Monang Pasaribu, Amang Tony Nahal Hutapaya, Inang Nyonya Situmorang Sortaulina Borusimajuntak, Amang Pendeta Daulat Pardemuan Panjaitan, Amang Jungjung Hasiolan Manurung, Amang Ridwan Irianto Situmorang, Inang Nyonya Hutapea Mauli Borusimajuntak, Inang Nyonya Butar-Butar Saur Masdelina Borusirait, dan juga buat seluruh jemaat-Mu yang mungkin tidak tertulis dalam warta jemaat kami, yang dirawat di rumah sakit dan di rumah mereka dalam pemulihan. Biarlah Tuhan Engkau jamah tubuh mereka, memberikan kesembuhan bagi mereka, dan mereka tetap bersuka cita dalam pengharapannya kepada Tuhan Yesus.
Kami berdoa juga Tuhan, buat seluruh jemaat Tuhan yang bersuka cita merayakan hari kelahiran dan juga hari perkawinan mereka dalam minggu ini. Biarlah kiranya Tuhan Engkau semakin menambahkan sukacita itu dengan memberikan kesehatan, umur panjang, dan memberkati rumah tangga mereka tetap menjadi rumah tangga yang Kau berkati dan menjadi saluran berkat di tengah-tengah seluruh kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam setiap pekerjaan mereka, biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa menuntun mereka untuk melakukan segala pekerjaan. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang mengalami banjir karena hujan yang deras dalam beberapa hari ini. Engkau juga berikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka untuk menghadapi bencana tersebut. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita memberikan persembahan tanda kasih untuk majelis yang pensiun dan yang kehurian. Untuk jemaat yang di sebelah kanan saya bisa memulangkan persembahannya ke kotak yang ada di depan, dan untuk jemaat yang di sebelah kiri saya bisa mempulang persembahan ke kotak yang ada di belakang. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
serahkan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua yang ada di gereja ini dan juga buat jemaat yang ada di rumah.